Sapa Indonesia Malam, dalam pernyataan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang dirilis 29 Juni lalu dinyatakan virus corona bisa menyebar melalui udara. WHO menyebut penularan virus melalui udara hanya mungkin terjadi dalam prosedur medis yang menghasilkan aerosol atau tetesan yang lebih kecil dari 5 mikron. Untuk informasi Anda, 1 mikron ini sama dengan 1/1000 meter. Hari ini virus corona telah menginfeksi sekitar 12 juta orang di dunia, sementara di Indonesia kasus positif mencapai 74.000 lebih. Selain kontak fisik, yang terbaru dari peneliti dunia menemukan penularan corona melalui udara, khususnya di ruang tertutup. Ahmad Yuryanto, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19, menyebut kedisiplinan memakai masker harus ditingkatkan dan memastikan sirkulasi udara yang sehat. Beberapa ahli mengatakan bahwa mikrodroplet, droplet yang kecil itu bisa kita ibaratkan seperti aerosol, seperti semprotan obat nyamuk misalnya. Dia akan melayang-layang di udara untuk waktu yang cukup lama apabila ruangan ini tertutup, tidak ada ventilasi dan sirkulasi udaranya tidak berlangsung dengan baik. Selama itulah dia akan berada di situ. Oleh karena itu, pelihara ruangan kita dengan ventilasi yang maksimal, pergerakan udara yang baik, sehingga kalau di ruangan itu kita temukan droplet orang yang positif akan dengan cepat bisa dikeluarkan dari ruangan itu dengan aliran udara yang baik. Gunakan masker menjadi kunci yang penting. Guru Besar Virologi Universitas Udayana Bali, I Gusti Ngurah Kade Mahardika, 10 Juli kemarin mengimbau masyarakat tak panik. Menurut Mahardika, penularan virus melalui partikel cairan mulut terkecil di udara sangat dimungkinkan. Sebagai virus pernafasan, sekali lagi, virus ini memang berpeluang dari awal itu mestinya secara aerosol, seperti diketahui, tidak hanya makrodroplet yang terjadi pada saat kita batuk misalnya, pada saat kita bersin, juga muncul mikrodroplet yang berpeluang terjadi melalui aerosol. Saya kira itu jawaban. Jadi bukan hal baru sebetulnya dan mestinya tidak membuat kita semakin panik. Dari pelacakan kasus positif di Seoul, Korea Selatan, sebanyak 9 orang dari 13 karyawan yang duduk lama tanpa jarak aman terdeteksi positif COVID-19. Penelusuran hari berikutnya menemukan 76% orang terinfeksi dari 137 karyawan yang duduk di lantai yang sama dengan durasi waktu panjang setiap hari. Namun pelacakan dan tes di 2 lantai lain di gedung yang sama hanya menemukan 3 orang positif. Penemuan bukti penularan lewat udara lainnya dari sebuah restoran di Guangzhou, Tiongkok, 24 Januari lalu. 1 orang diketahui positif. Dalam waktu 18 menit, 9 pengunjung yang duduk searah AC pendingin ruangan ditemukan positif tertular. Badan Kesehatan Dunia WHO 7 Juli lalu mengumumkan tak dapat mengabaikan temuan 239 peneliti terkait penularan corona di udara. Benedetta Allegranzi, Kepala Teknis Pencegahan dan Pengendalian Infeksi WHO menyebut ruang publik yang padat dan ruang tertutup tanpa ventilasi udara yang sehat memungkinkan penularan melalui udara. Dose of the virus that is needed, in particular in this route of transmission, that is the aerosol or airborne transmission. So these are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging but is not definitive. And therefore, the possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described cannot be ruled out. Temuan peneliti di 32 negara dunia tentang virus corona melalui udara paling berisiko dialami tenaga medis di ruang perawatan. Sementara tingginya jumlah orang tanpa gejala berpotensi menulari masyarakat luas di ruang publik, bahkan pada keluarga di rumah. Tim Liputan, Kompas TV.
Sejauh mana konfirmasi pembuktian dari para peneliti dunia yang dirujuk Badan Kesehatan Dunia WHO terkait potensi penularan COVID-19 melalui udara? Bagaimana pula langkah masyarakat luas melindungi diri dari potensi penularan di dalam ruang terbuka dan rumah masing-masing? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah siap. Saudara, ada Diah Saminarsi, Senior Advisor to Director General on Gender and Youth, Badan Kesehatan Dunia WHO. Selamat malam, Ibu Diah. Selamat malam, Mbak Sofi. Anda ada di Geneva ya, di Swiss, berarti saat ini siang di sana ya? Betul. Ada pula Prof. Amin Subandrio, anggota pakar medis gugus tugas COVID-19. Selamat malam, Pak Amin. Selamat malam, Mbak. Lalu ada Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Halo Pak Hermawan, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Selamat malam, Mbak Sofi. Saya ke Ibu Diah terlebih dahulu. Ibu Diah, boleh diterangkan kepada kami, jadi betul ada kemungkinan bahwa virus COVID-19 ini airborne? Jadi yang diterbitkan di dalam scientific brief yang baru dikeluarkan WHO pada tanggal 9 Juli adalah acknowledging atau mengakui bahwa adanya growing body of evidence atau adanya bukti-bukti yang bertambah banyak mengarah kepada airborne transmission. Jadi dalam tahap ini masih dibutuhkan pengumpulan evidence dan konsultasi lebih jauh dengan para ahli dari relevant background, tentunya para ahli-ahli teknis dari relevant background untuk bisa secara definitif mengakui dan menulis di dalam technical guidance WHO mengenai adanya airborne transmission ini, yang berarti menambah cara transmisi COVID. Sekarang yang dominan adalah transmisi melalui droplet dan melalui aerosol generating procedure yang biasanya terjadi di rumah sakit atau pada orang yang bersin. Misalnya itu ada aerosol generating procedure. Yang sekarang dikembangkan penelitiannya adalah kemungkinan adanya mikro droplet yang bisa terbang dalam jumlah banyak dan terbang lebih jauh over a period of suspended time. Jadi itu yang sekarang sedang dikembangkan, tetapi masih ditulis dalam bentuk scientific brief, bukan dalam systematic review, sehingga masih membutuhkan banyak konsultasi dengan para ahli lain. Begitu kira-kira, Mbak Sofi. Tapi begini, ini kan walaupun kemudian dijelaskan bahwa ini selama ini kalau micro droplets itu ada di area yang memungkinkan adanya aerosol seperti di rumah sakit atau pokoknya wilayah-wilayah yang spesifik begitu, ada tidak kemungkinannya bahwa ini bisa terjadi juga di lingkungan kehidupan nyata masyarakat? Ya, jadi saat ini yang statement yang diberikan WHO adalah apabila ruangan tersebut penuh sesak, ruangan tertutup tanpa ventilasi atau dengan ventilasi yang buruk. Jadi itu yang sudah ditulis di dalam scientific brief yang dikeluarkan 9 Juli kemarin. Di luar dari itu masih belum secara definitif ditetapkan oleh WHO. Jadi bolehkah saya simpulkan kalau begitu konsentrasi tinggi bisa jadi mungkin ada di area-area padat seperti sekolah, perkantoran, atau yang saat ini sedang jadi bahasan gedung bioskop yang katanya akan dibuka kalau di Jakarta. Apa mungkin itu yang terjadi, Bu Diah? Saya akan sangat berhati-hati sebelum mengambil kesimpulan sejauh itu. Karena ada banyak pendukung-pendukung teknis lain yang harus siap dulu dan secara lengkap bisa dijelaskan. Seperti misalnya definisi mengenai ventilasi buruk, definisi mengenai ruang tertutup yang padat. Itu saya rasa yang kita harus berhati-hati sebelum loncat atau mengambil kesimpulan dalam setting tertentu. Beberapa waktu yang lalu setelah ada rilis dari WHO ini, dari gugus tugas, waktu itu juru bicaranya Dr. Reisa menyatakan bahwa betul bisa terjadi. Tapi waktu ini saya mengutip Dr. Reisa yang menyatakan bahwa ini lebih karena droplets ada di permukaan benda, kemudian ada yang memegang permukaan benda itu, kemudian memegang bagian wajah diri sendiri sehingga bisa tertular. Apa itu yang dimaksud oleh WHO atau ada pemahaman yang berbeda? Ada pemahaman yang berbeda mengenai transmisi melalui infected surface. Jadi misalnya saya duduk di meja,
saya terinfeksi oleh virus atau infected dengan virus tersebut, saya berbicara ada droplet yang jatuh di meja, saya pegang mejanya dan kemudian saya menyentuh bagian mata, hidung, mulut, itu yang dibilang surface transmission atau fomite. Oke. Jadi berbeda definisinya dengan airborne. Ya. Iya. Jadi dua hal yang berbeda ya. Ya. Kalau yang transmisi melalui permukaan sudah terbuktikah? Fomite namanya. Itu sudah, itu jadi droplet atau fomite dan kemudian aerosol generating procedure itu yang sudah keluar di dalam brief yang sebelum ini yang tadi disebut tanggal 29 Juni. Baik, berarti yang memang masih harus didalami lagi walaupun sudah ada sedikit buktinya adalah soal yang spesifik airborne ini ya. Saya beralih ke Prof. Amin. Prof. Amin, Anda sempat menyatakan virus corona ini bisa bertahan di udara selama 18 jam. Betulkah? Bagaimana kemudian proses virus ini bisa ada di udara dan bertahan dan kemudian jangan-jangan bisa kena ke manusia? Terima kasih. Saya koreksi sedikit bahwa statement saya adalah bukan 18 jam tapi 8 jam. Oh, 8 jam ya, baik. Di beberapa publikasi ada yang menyebutkan bisa di udara sekitar 3 jam, tapi ada juga yang sampai 16 jam. Tetapi kalau kita mengacu kepada publikasi yang sebetulnya sudah cukup lama, saya tidak ingat 2 atau 3 bulan yang lalu, ada sekelompok peneliti yang mengamati ternyata bisa sekitar 8 jam itu RNA virus itu masih bisa dideteksi di udara. Dan kalau kita lihat dari laporan yang 200 sekian saintis, memang mereka mengamati dengan berbagai cara dan termasuk di udara sekitar pasien dirawat, memang ditemukan RNA virusnya ada di udara. Dan itu yang sangat memungkinkan bahwa droplet itu yang keluar dari seseorang ketika dia tertiup oleh udara yang cukup kuat, maka dia bisa bergerak lebih jauh dan ketika dia melayang di udara itu kandungan airnya bisa berkurang sehingga ukuran partikelnya menjadi lebih kecil. Semakin kecil ukuran partikelnya, semakin ringan dia dan bisa tertiup semakin jauh. Nah, itu yang menyebabkan di rumah sakit itu standarnya adalah untuk petugas rumah sakit maskernya harus N95. Ya. Karena yang dikhawatirkan memang micro droplet atau droplet nuklei ini ya ukurannya jauh lebih kecil daripada droplet biasa. Oke. Jadi sebetulnya itu bukan temuan baru ya, tapi mungkin karena lebih banyak penelitian atau pengamatan dilakukan, lebih banyak yang mendapatkan bahwa RNA virus itu ditemukan di udara. Sehingga ini kemudian mendorong mereka semua untuk meminta otoritas meninjau kembali prosedur-prosedur yang sudah direkomendasikan sebelumnya. Tapi risiko itu sudah diketahui cukup lama. Oke, Pak Amin, begini, kan yang namanya virus corona yang jenis baru ini memang benar-benar baru. Untuk mengetahui sifat atau bagaimana virus ini menular, efeknya itu kan butuh penelitian panjang sehingga satu demi satu penelitian terjadi kita bisa sedikit lebih mengenal lagi virus penyebab COVID-19 ini. Nah, ketika kita sudah ada growing body of evidence di mana kemungkinan adanya virus ini bisa airborne walaupun di dalam area lokasi yang spesifik sekali, apakah sudah ada respons yang memadai yang saat ini direncanakan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 supaya tingkat penularan, kalaupun nanti ini memang benar bisa airborne, ini bisa ditekan serendah-rendahnya, Pak Amin? Betul, tadi sudah disinggung oleh Ibu Diah bahwa menyikapi kemungkinan transmisi melalui airborne, maka kita harus menyesuaikan
konstruksi ya, artinya desain dari sebuah ruangan. Oke. Sekali lagi saya ambil contoh di rumah sakit, itu sudah ada standarnya bahwa setiap ruangan itu harus ada pertukaran udara. Jadi udara segar yang masuk bisa dihitung sekian persen, dan udara yang keluar dari ruangan tersebut tidak boleh dipindahkan ke ruangan lain. Artinya aliran udara itu tidak boleh seperti serial gitu ya. Tidak boleh muter aja di dalam situ ya Pak ya? Tidak boleh muter dan tidak boleh pindah ke ruangan lain. Ya. Nah itu sudah ada standarnya. Jadi kalau udara di dalam satu ruangan tidak dipertukarkan dengan udara segar, maka kita bisa memahami konsentrasi partikel virus itu akan semakin tinggi di situ. Ya. Baik, selepas jeda akan saya tanyakan kepada Pak Hermawan, kalau kemudian sudah ada penelitian dari ratusan ahli yang menyatakan ada kemungkinan airborne, apakah menurut Pak Hermawan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah memperlihatkan bahwa kita sedang dalam masa waspada adanya kemungkinan virus COVID-19 ini airborne? Akan dijawab selepas jeda, jangan kemana-mana saudara. Tetap bersama kami.